Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di sini dalam pembahasan materi simple past tense. Adik-adik tahu nggak simple past tense itu apa? Kakak jelaskan ya. Simple past tense di sini merupakan bentuk kata kerja untuk menyatakan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lalu di mana waktu atau periode kejadiannya dapat disebutkan secara spesifik. Simple past tense dibentuk dari verb 2 berupa kata kerja biasa yang menyatakan tindakan atau keadaan, atau verb to be was were. Verb to dibentuk dengan menambahkan ed atau t, d, atau pada base form berupa regular verb. Pada base form berupa irregular verb, bentuk verb 2-nya tidak konsisten. Jadi kalian juga harus sedikit menghafal ya. To be yang digunakan dalam bentuk past tense adalah was dan were. Was untuk subjek he, she, it, I, dan were untuk they, we, you. Dan kata kerja yang digunakan, kata kerja bantu maksud saya, yang digunakan dalam past tense adalah did untuk menyatakan kalimat negatif dan juga interrogatif. Nah, untuk simple past tense ini kita juga butuh tahu waktu atau adverb of time dalam simple past tense itu apa saja. Karena past tense itu sesuatu yang sudah berlalu atau waktu lampau, berarti yang biasa digunakan biasanya yang ada kata go. Go, kemudian yesterday, last year, last month, karena sudah berlalu. Sekarang kakak akan memberi contoh tentang pola kalimat yang dipakai dalam simple past tense. Pola kalimatnya untuk kalimat positif yaitu subject plus verb 2. Kalau kalimat negatif, subject plus did not plus verb 1. Ingat, karena sudah ada did, maka kata kerjanya berubah menjadi bentuk pertama. Jadi tidak boleh di sini did, di sini kata kerja kedua, karena sama-sama bentuk kedua. Kemudian untuk interrogatif, did-nya di depan. Jadi jelas ya, kalau sudah ada did, maka kata kerjanya bentuk 1. Setelah did, subjek, kemudian verb 1. Saya beri contoh di bawah ini. He sent me a lovely painting. Di sini kata kerja keduanya adalah send, pakai T. Kata kerja kedua. Kata kerja pertamanya pakai D ya, send. He di sini subjek plus verb 2, di sini sudah menandakan kalau dia past tense. Tanpa ada kata keterangan waktu, dia sudah menandakan past tense kalimat ini. Tandanya apa? Karena sudah ada kata kerja kedua. Jadi, ciri-ciri dari simple past tense adalah adanya kata kerja kedua. Kemudian ini adalah kalimat positif. Bagaimana dengan kalimat negatif? Kita bikin kalimat negatifnya. He, subjek. Kemudian kita kasih kata kerja bantunya did, not. Karena sudah ada did, maka send di sini berubah menjadi kata kerja pertama. He did not send me a lovely painting. Gampang kan? Coba kita bikin kalimat tanya, interrogatif. Did-nya di depan. Kemudian diikuti subjek. Subjeknya he. Untuk kalimat interrogatif, kita bikin di sini. Di sini did dulu, kata kerja bantunya dulu yang diletakkan di depan. Did. Kemudian subjeknya he, ini ya. Kemudian ingat, karena sudah ada did, maka send di sini berubah menjadi send bentuk pertama. Did he send me a lovely painting? Question mark. Gampang kan? Jadi kalian hanya menghafal kalau subjek plus verb to ini kalimat positif.
Pokoknya intinya adalah past tense sama dengan kata kerja kedua. Dan kalau sudah ada did, kata kerja bantu did, karena did ini sudah kata kerja kedua, bentuk kedua, maka kata kerjanya di sini yang mengikuti did not adalah kata kerja pertama. Dan tidak boleh dikasih embel-embel apapun. Misalnya, he sent me a lovely painting. Ini kalau kita tambahi s benar, kalau ini present. Tapi kalau past tense, he send-nya bentuk dua. Send me a lovely painting. Bedanya di sini. Kalau kata kerja pertama, dia disebut present. Kalau kata kerja kedua, dia disebut past. Itu bedanya. Kalau past tense, pasti kata kerja kedua atau bentuk dua. To be pun, kalau dia bentuk dua, berarti dia past. Nah, kalau dia kalimat negatif, berarti he did not atau didn't. Send-nya di sini harus kembali ke kata kerja pertama. Kenapa? Karena di sini sudah ada kata kerja bantu kedua. Jadi nggak mungkin dua gandeng sama dua. Jadi did not send, ini kata kerja pertama. Me a lovely painting. Gampang kan mengingatnya? Kemudian kalau tanya, did-nya di depan. Kemudian subjek. Tanpa not, send juga kata kerja pertama. Diikuti me a lovely painting. Question mark. Gampang kan? Nah, dari penjelasan kakak di sini, adik-adik bisa berlatih di rumah dengan mengerjakan soal-soal simple past tense, kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Tapi kakak mau coba lagi nih, kita latihan soal di sini. Kakak beri 3 saja, 3 latihan soal untuk membuat kalimat positif, negatif, dan tanya. Berani kan? Ayo kita coba latihannya. Oke adik-adik, kita latihan soal di sini ya. Kita membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Coba kita praktek di sini, pasti kalian bisa. Coba kalimat pertama ya. She wanted to study math yesterday. She, untuk membuat kalimat negatif, she-nya tetap. Kemudian wanted ini kan kata kerja kedua. Kalau kalimat negatif berarti perlu kata kerja bantu. Kata kerja bantunya yaitu tadi seperti yang kita pelajari, yaitu did. Karena negatif maka perlu not di sini. Did not. She didn't. Want di sini menjadi kata kerja pertama. Tidak perlu ditambahi ed karena sudah ada did. Jadi kata kerjanya kembali ke bentuk semula. Want to study math yesterday. Gini. Bagaimana dengan kalimat tanya? Kalimat tanya di sini did-nya dulu, kemudian subjeknya she. Karena sudah ada did, maka want-nya tetap want, kata kerja pertama. Kemudian to study math yesterday. Dan beri question mark. Kalimat kedua, saya yakin adik-adik di rumah pasti sudah bisa mengerjakan soal ini dengan mudah. Yang kedua, pasti adik-adik bisa. He didn't do his project last week. Subjeknya he. Ini kalimat negatif. Kalau membuat kalimat positif, berarti nanti didn't-nya nggak ada, dan kata kerja pertama ini menjadi kata kerja kedua. He, ini hilang, ini yang menjadi kata kerja kedua.
did his project last week. Gampang kan? Kalimat tanya. Kalimat tanya berarti did-nya di depan, kata kerja bantunya di depan. Did he, sudah ada did, maka kata kerjanya adalah kata kerja pertama. Did he do his project last week? Question mark. Gampang kan? Oke, yang terakhir ini pasti nanti sudah master ya. Di sini ada kata kalimat tanya. Did you go to Malang last year? Sekarang kalian diminta untuk membuat kalimat positif. Kalimat positifnya berarti subjeknya lebih dulu. Subjeknya you. Did you berarti subjeknya di sini I ya. Karena I go, maka pertanyaannya kan did you. I, karena ini kalimat positif, maka go di sini menjadi kata kerja kedua. I went. Karena ini tadi ada did, maka ini go. Tapi karena ini kalimat positif, maka menjadi went, kata kerja kedua. I went to Malang last year. Dan bagaimana dengan kalimat negatif? Gampang kan? I, negatif perlu kata kerja bantu. Did ditambah not. Karena sudah ada did, maka when-nya berubah menjadi bentuk pertama. Didn't go to Malang last year. Question mark. Gampang kan? Gampang sekali. Adik-adik boleh mengerjakan atau latihan soal di rumah tentang simple past tense. Saya yakin dengan 3 soal yang kakak berikan ini, adik-adik bisa menguasai dan bisa membuat kalimat tanya, negatif dan positif dalam simple past tense. Oke adik-adik, sekarang kakak pengen uji kata kerja kalian. Karena di simple past tense itu kan selalu menggunakan kata kerja kedua. Tapi ketika ada kata kerja bantu did, maka kalian juga harus mengingat kata kerja bentuk pertama. Coba kalau go, kata kerja keduanya apa? When, gitu kan? Jadi kalau kata kerja kedua ini past, ini present. Tapi ketika nanti ada kalimat negatif dan tanya, maka kata kerja kedua itu akan kembali ke kata kerja pertama. Seperti yang kakak jelaskan tadi. Study, ini menjadi studied di kata kerja kedua. Come menjadi came. Love, loved. Bacanya bukan loved ya, loved. Drink, drank. Inilah yang saya kasih centang, ini yang harus dihafal. Karena ini yang centang adalah termasuk irregular verb. Irregular verbs itu adalah kata kerja tidak beraturan. Tidak. Kata kerja tidak beraturan. Yang saya kasih titik ini adalah regular verb. Bedanya apa? Regular verbs ini biasanya hanya ditandai dengan penambahan ed di belakangnya. Studied, love. Kenapa love-nya ini kok pakai d saja, tidak ditambahi ed? Karena sudah ada e-nya, jadi nggak perlu e lagi. Oke, di sini pengenalan kata kerja kedua dan kata kerja pertama. Yang nantinya kalian harus tahu kata kerja pertama ketika kata kerja bantu did itu muncul. Oke adik-adik, selamat belajar di rumah. Semoga berhasil melaksanakan latihan-latihan simple past tense di rumah. Oke adik-adik, gampang kan tentang simple past tense yang tadi belajar dengan kakak?
Jangan lupa kalian selalu belajar, dan belajar di rumah, di sekolah, dimanapun kamu berada. Oke, sampai ketemu lagi dengan kakak di materi selanjutnya. Sampai jumpa.